ciptanya manusia, yaitu dari sudut pandang agama, khususnya Islam, dan ilmu pengetahuan sains evolusi. Berikut rangkuman dari kedua perspektif tersebut. 1. Perspektif agama Islam. Dalam ajaran Islam, asal-usul manusia dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis penciptaan Nabi Adam. Asal bahan, manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, diciptakan langsung oleh Allah SWT dari tanah atau saripati tanah, Li QS As-Sajadah, 7 QS Syad, 71 sampai 72. Proses khusus. Setelah bentuknya disempurnakan, Allah meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuh Adam, menjadikannya makhluk hidup yang berakal. Kedudukan. Manusia, keturunan Adam, diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, fi ahsani taqwim, dan memiliki kedudukan mulia di muka bumi. Penciptaan keturunan Adam, reproduksi. Proses penciptaan keturunan selanjutnya, manusia modern, adalah melalui proses reproduksi yang melibatkan tahapan perkembangan di dalam rahim. Fase-fase menurut Al-Quran. Dimulai dari nutfah, setetes mani air yang hina, hasil dari saripati tanah, menjadi alaqah, segumpal darah zigot, kemudian mudghah, segumpal daging, hingga akhirnya dibentuk tulang belulang dan ditiupkan ruh dua. Perspektif ilmu pengetahuan, evolusi. Dalam ilmu sains, asal-usul manusia dijelaskan melalui teori evolusi, dengan bukti-bukti dari fosil dan genetika garis keturunan. Manusia modern, Homo sapiens, adalah bagian dari superfamili Kera, Hominoidea. Garis keturunan yang menuju manusia berpisah dari kera-kera lainnya, seperti simpanse dan bonobo, sekitar 8-4 juta tahun yang lalu. Di akhir zaman Miosen awal mula hominin, fosil-fosil awal seperti Australopithecus, misalnya, Lucy hidup sekitar 3,18 juta tahun lalu, menunjukkan makhluk yang sudah berjalan tegak, bipedal, namun masih memiliki ciri fisik kera. Kemunculan genus Homo. Genus Homo berevolusi dari Australopithecus. Spesies paling awal seperti Homo habilis dan Homo rudolfensis muncul sekitar 2,3 juta tahun yang lalu. Mereka dikenal karena kemampuan membuat dan menggunakan alat batu. Penyebaran luas. Homo erectus berevolusi sekitar 2 juta tahun lalu adalah spesies manusia purba pertama yang meninggalkan Afrika dan menyebar ke seluruh Eurasia manusia modern, Homo sapiens. Homo sapiens muncul di Afrika sekitar 300.000 tahun yang lalu, berevolusi dari spesies seperti Homo heidelbergensis. Mereka kemudian bermigrasi ke luar Afrika, secara bertahap menggantikan atau bercampur dengan populasi manusia purba lainnya, seperti Neanderthal. Perilaku modern, seni, bahasa, budaya kompleks mulai terlihat sekitar 160.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Kesimpulan sejarah penciptaan manusia adalah topik yang memiliki penjelasan berbeda dan tidak bertentangan, tergantung pada kerangka pemikiran yang digunakan, iman atau ilmu. Agama berfokus pada asal-usul spiritual dan penciptaan manusia pertama, Adam, dari tanah oleh Tuhan. Sains berfokus pada proses biologis, fisik, dan evolusioner yang panjang di bumi, yang berpuncak pada kemunculan Homo sapiens sebagai spesies. Apakah Anda ingin saya memberikan detail lebih lanjut mengenai salah satu perspektif ini? Misalnya, tahapan evolusi manusia atau kisah penciptaan Nabi Adam.